Bapak dan saudaraku, hari ini kita masih bicara tentang betapa mudahnya untuk melaksanakan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah ada hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis ke-15. Al-hadis Khamis Asar. Anhu itu kemarin masih dari Abi Hurairah kalau tidak salah. Ya, dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ma yamhullahu bil khotoya aw yarfa'u bid darajat. Rasulullah SAW kalau hadis itu tidak selalu dalam bentuk pernyataan. Bisa saja hadis tersebut dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, ini kalimat tanya. Ala adzullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala ma yamhullah, sesuatu amalan yang dengannya Allah yang mayamhu, menghapus. Siapa yang menghapus? Allah bihi, dengan amalan tersebut al khotoya, kesalahan-kesalahan kita dihapus, dosa-dosa kita dihapus. Au yarfa'u bihi darajat, atau derajat kita itu diangkat dengan amalan-amalan tersebut. Bertanya Rasulullah, maukah kalian semua aku kasih tahu suatu amalan yang dengan amalan tersebut Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Kalau kita berandai-andai, kalau yang ngomong Rasulullah begitu, kira-kira jawabannya apa kita? Mau atau oga atau apa dulu ya Rasul? Tidak ada sahabat yang mengatakan itu. Apa mereka mengatakan? Qalu, mereka berkata semua, bala ya Rasulullah, tentu pasti ya Rasulullah. Pasti kami ingin mengamalkan tanpa harus melihat amalannya itu berat atau ringan. Coba kalau kita saat ini, jangan-jangan nanti berat amalannya, saya nggak mau, hanya inginnya doang nggak melakukan. Para sahabat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, dia pasti mau berat, mau ringan, ya pasti mau melakukannya. Beda dengan kita, banyak syaratnya. Kan ada tulisannya apa biasanya? Ada dikasih bintang terus kasih kurung. Di bawahnya ada catatan. Catatannya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Digelapin di atas. Mohon maaf dinyalain di atas. Saya nggak kelihatan, saya sudah tua. Udah. Ala adzulukum ala ma yamhullahu bil khotoya aw yarfa'u bid darajat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, isba'ul wudu ala makarih. Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Kapan waktu yang sulit itu? Saat subuh, bangun tidur tidis, atau tatkala cuaca ekstrim, hujan, itu tiris. Tapi yang paling sulit adalah tatkala kita bangun untuk melaksanakan sholat di malam hari, lalu menyempurnakan wudunya. Nah, bayangkan, mereka tidak melihat dulu apa, yang penting bala siap Rasul. Karena kan bahasa sekarang ya, ini siap, hanya siap doang, melaksanain kagak gitu. Harusnya siap itu untuk siap melaksanakan. Jadi hanya dengan siap Pak, siap Bu, pas pelaksanaannya nggak siap. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah kalau Rasul bilang, terus sahabat itu pasti siap dan siap melaksanakannya, siap melaksanakan. Jadi yang pertama isbaghul wudu ala makarih,
Menyempurnakan wudu tatkala dalam keadaan sulit, tatkala dalam keadaan susah, tatkala dalam keadaan hoream, tatkala dalam keadaan apapun. Termasuk tiris, termasuk hoream, termasuk dalam hal ini adalah kekurangan air. Gitu. Bagaimana cara menyempurnakannya? Tatkala kita kekurangan air, nah, maka ada caranya. Kalau umpamanya biasanya kita menggunakan air habis-habisan gitu ya, umpamanya satu gayung pure. Jadi membasuh muka itu 3 gayung karena 3 kali. Kan kita begitu ya, coba aja lihat. Nah maka ada caranya adalah, bagus sekarang sejatinya dengan setengah liter air itu lebih dari cukup untuk wudu. Nah setengah liter air itu kan berarti 1 botol aqua. Ya bahkan tidak, 1 botol aqua itu 600 mili, berarti kan lebih dari setengah liter, saat itu kan hanya 500 mili, cukup. Bahkan ada orang mengatakan 1 gelas kemasan air mineral itu bisa digunakan untuk wudu. Jadi sebenarnya mudah, hanya kita saja karena sudah terbiasa menggunakan air di Indonesia yang bebas saja gitu. Apabila kalau kita menggunakan wudu terus airnya itu dalam bak, ya jebur. Saya nggak ngomongin orang, ngomongin diri sendiri aja. Ngomongin diri sendiri gitu. Makanya harus bagaimana caranya wudu itu supaya efektif airnya tetapi wudu tetap sempurna. Gitu. Nah itu dipelajari cara wudunya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah wakathratu khuto ilal masajid. Dan banyak melangkah kaki menuju ke masjid. Nah, ini yang sering kita diskusikan. Jadi tidak ada alasan di kita di Indonesia khususnya, apalagi di Pulau Jawa gitu ya. Terlebih di Jawa Barat itu. Sebenarnya nggak ada istilah kita itu masjidnya jauh atau dalam perjalanan. Kemarin kita sudah menghitung. Dari Cijambe ke sini ada berapa masjid kalau seandainya kita ingin mau pergi ke masjid? Ya. Nah, coba dari awal. Begitu mau belok ada masjid yang di Jalan Pawanang kalau nggak salah, yang menjulang tinggi. Ya. Belok ke situ saja. Nah, umpama ke maghriban di situ. Ada udah masuk, ada di Masjid Madinah. Ya, Al-Madinah gitu. Sebelah kanan. Nah, di situ. Umpama nggak bisa juga, naik lagi, ada lagi tuh Pak. Ada masalah itu. Agak masuk sedikit. Naik lagi, ada itu Masjid LDI. Di pinggirnya Yomat atau apa masuk itu. Istiqomah, Masjid Istiqomah. Naik lagi, umpamanya nggak mau belok, lurus aja ke sana Pak. Masuk ke komplek, ada di situ ada berapa. Kalau mau belok silahkan, di situ ada Masjid An-Nazariyah. Kalau nggak kekejar juga masjid, naik turun, naik aja lagi, ada Masjid Kecamatan. Nah kalau nggak mau jauh, ada masjid pinggir pasar yang baru. Ke sini terus bayangkan Pak. Jadi sejatinya tidak ada istilah buat kita itu susah untuk pergi ke masjid atau sudah kepentingan gitu. Tatkala kita bicara banyak menuju ke masjid itu tidak harus masjid yang kita punyai. Jadi artinya kemanapun kita pergi, kita sudah mendesain, kita akan sholat di masjid anu, kita akan sholat di masjid anu, kita akan sholat di masjid anu. Itu sejatinya sudah ada begitu. Karena ini adalah salah satu di antaranya Allah menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan Allah mengangkat derajatnya kita. Ingat, derajat Allah itu bukan hanya jabatan Pak. Terlalu rendah jabatan di dunia itu. Diangkat oleh Allah derajatnya itu nanti di yaumul akhir di surga. Yang a'la, yang tinggi. Itu yang harusnya menjadi impian kita. Selanjutnya yang ketiga, wangtidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah
melaksanakan sholat. Ustadz dari rumah juga menunggu, iya maksudnya menunggunya di masjid gitu, bukan menunggu di imah terus mari lalajo TV, bukan. Artinya diam di masjid terus kita melakukan, apa namanya kalau berdiam di masjid? Apa namanya? Itu seperti kalau bulan puasa namanya apa? Iktikaf. Nah, jadi iktikaf itu bukan hanya bulan puasa doang. Hari-hari biasa itu bisa dijadikan nilai iktikaf. Kita ini kan latah dengan brosur-brosur dengan postingan-postingan itu. Jadi yang namanya iktikaf itu di bulan puasa. Setelah bulan puasa itu tidak ada iktikaf. Kata siapa? Iktikaf itu kapan pun Pak. Tempatnya di masjid. Tidak harus bulan puasa. Nah kok bisa digembor-gemborkan pada bulan puasa? Nah bulan puasa itu artinya kan begini, kita punya waktu lebih luang. Lebih luang kita punya waktu, maka dianjurkan. Peperihan hari-hari biasa nggak bisa, maka di bulan puasa kita melaksanakan iktikaf. Artinya ini, menunggu dari waktu ke waktu dengan cara iktikaf. Ingat bahwa iktikaf itu Bapak dan Ibu sekarang terus diam saja. Tidak. Membaca Al-Quran iktikaf. Kita melaksanakan pengajian begini juga iktikaf. Itu artinya kita diam di masjid itu iktikaf gitu. Menunggu dari satu waktu sholat ke sholat yang selanjutnya. Itu adalah salah satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita. Maka selama kita diam di masjid ini, selama diam ini dari satu tadi sholat maghrib sampai menuju sholat isya, Allah semua menghapus kesalahan-kesalahan kita sama itu. Masya Allah, bayangkan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzalikum ribat. Hal yang demikian itu sudah lebih dari cukup buat kalian. Nah, jadi 3 hal. Yang pertama, isbagul wudu ala makarih. Yaitu menyempurnakan wudu tatkala kita sedang susah, sedang sulit, sedang hoream, sedang tiris, sedang segala macam lah. Gitu. Bagaimana dengan sakit? Termasuk yang sedang sakit. Nah, kecuali atas rekomendasi dokter tidak boleh kena air gitu. Itu sudah berbeda lagi. Namanya nanti itu kekecualian, exception. Yang kedua adalah wakasratul khuta ila masajid. Yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Masjid manapun nanti. Wantidharu shalah ba'da shalat. Dan lalu menunggu sholat sampai waktu sholat yang selanjutnya. Itu 3 hal yang akan mengangkat derajat kita dan akan menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab.